Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh nikmat yang banyak. Maka seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan amal perbuatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6 dari pembacaan kitab terkait dengan Daulah Abbasiyah. Maka pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas salah satu dari karakteristik periode Abbasi yang pertama, yaitu awal mula perpecahan dalam negara Islam. Awal mula perpecahan dalam negara Islam. Akan kita mulai pembahasannya. Bismillah. Qala musannif sadisan bidayatul inqisam fid daulatil islamiyah wa atharul fitanid dakhiliyah fi dzalik. Penulis buku ini menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan karakteristik dari periode Abbasiyah yang pertama. Pada poin yang ke-6, penulis buku ini menyebutkan bahwa poinnya adalah bidayatul inqisam fi daulatil islamiyah. Awal mula munculnya perpecahan dalam daulah Islam. Kalau bahasa zaman sekarang, ada orang kemudian mengatakan istilah memisahkan diri ya. Atau kemudian ada istilah politik zaman sekarang mungkin istilahnya disintegrasi ya. Maka ada hal-hal yang seperti itu. Qala musannif wa ala raghbi min anna al-abbasiyin istata'ul muhafadhah ala wihdatid daulatil islamiyah fi hadzal asr bi syaklin am. Meskipun kemudian Abbasiyin mampu untuk menjaga kesatuan negara Islam pada periode yang pertama ini secara umum, illa annahu ma'adzalika syahida bidayatal inqisam fid daulatil islamiyah. Pun demikian, meskipun secara umum dia mampu menjaga kesatuan Islam, kesatuan negara Islam, tetapi pada fase ini kemudian fase ini menyaksikan awal mula adanya perpecahan. Awal mula adanya yang memisahkan diri dari daulah Islam. Musannif kemudian melanjutkan, wa kanatil bidayah fil Andalus khina najaha Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik fil istiqlal biha wa ta'sisud daulatil Umayyah ba'da sanawatin qalilah min sukuti daulatil Umayyah. Min sukuti daulatil Umayyah ala yadi Abbasiyin. Penulis buku ini melanjutkan bahwa awal mula dari perpecahan ini itu terjadinya di Andalus, di Spanyol dan juga Portugal sekarang. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau disebutkan Andalus, maka Andalus adalah sebuah istilah yang menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh umat Islam di daerah yang sekarang menjadi bagian dari Spanyol dan menjadi bagian dari Portugal sekarang. Maka itu Andalus. Kemudian hal itu kemudian terjadi, bagaimana negara di Andalus itu kemudian memisahkan diri dari daulah Islamiyah pada masa itu adalah awal mulanya ketika suksesnya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik. Abdurrahman ini kemudian digelari dengan Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Kesuksesannya dia adalah fil istiqlal biha,
ketika dia kemudian memisahkan diri, memerdekakan diri di Andalus. Dan juga kemudian dia mendirikan Daulah Umayyah di Andalus. Tidak lama setelah jatuhnya Daulah Umayyah yang di Damaskus ya, di mana Daulah Umayyah ini jatuhnya berada di tangannya orang-orang Abbasiyin, sebagaimana sudah kita ketahui. Musannif kemudian melanjutkan, mustaghillan fi dzalika insyighalu Bani Abbas fi tawtidi da'amid Daulatil Abbasiyah. Ada paling tidak dua faktor kenapa kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil mendirikan Daulah Umayyah di Andalus ini. Faktor yang pertama adalah memanfaatkan sibuknya Bani Abbas untuk menguatkan pondasi-pondasi negara ketika negara Abbasiyah ini relatif baru. Perlu perjuangan ekstra untuk kemudian menguatkan pondasi-pondasinya. Sehingga mereka sibuk dengan hal tersebut. Dan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memperhatikan masalah yang terjadi di Andalus. Kemudian musannif mengatakan idzafatan ila bu'dil Andalus an maqarril khilafatil Abbasiyah. Sebab yang kedua, kenapa Abdurrahman Ad-Dakhil bisa mendirikan Daulah Umayyah di Andalus? Sebab kedua adalah ditambahnya dengan jauhnya Andalus. Jauhnya Andalus dari ibu kota Abbasiyah. Ibu kota Abbasiyah berada di Irak. Dari Kufah pertama kali, kemudian berpindah-pindah di beberapa tempat, yang paling lama di Baghdad. Maka antara Andalus dengan Baghdad jauh sekali. Hal itu kemudian menjadikan Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan negara Andalus, mendirikan Daulah Umayyah di Andalus. Kemudian musannif mengatakan setelahnya wa fi am mi'ah wa arba'a wa arba'in qamatid daulatir rustumiyah ala madhhabil khawarij fil Maghrib al-Awsat al-Jazair. Pada tahun 144 Hijriah berdirilah Daulah Rustumiyah yang kemudian bermadhabkan Khawarij, letaknya itu di Maghrib Awsat. Pasnya itu kemudian di negara Aljazair sekarang. Sebagai tambahan informasi bahwa Daulah Rustumiyah ini pembawa pendirinya, tokohnya besar nanti adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Dan Abdul Wahhab bin Rustum ini kemudian pertama kali dikenal istilahnya nanti Wahhabiyah. Karena namanya Abdul Wahhab bin Rustum. Sehingga kemudian gerakannya disebut Wahhabiyah. Karena itu sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Asyuwair yang menuliskan kitab Taskhih Khata' Tarikhi Khaulal Wahhabiyah, membenarkan kekeliruan terkait nama Wahhabiyah, bahwa ketika ada fatwa dari beberapa ulama yang ada di Afrika Utara tentang keburukannya istilah Wahhabiyah, tentang kejahatannya, tentang buruknya pemikiran Wahhabiyah, maka fatwa yang berasal dari Afrika Utara tersebut itu sebenarnya fatwa yang mencela mazhab Khawarij ini tadi. Di mana mazhab Khawarij ini kemudian daulahnya disebut Rustumiyah, pimpinannya namanya Abdul Wahhab bin Rustum. Sehingga kemudian disebut dengan Wahhabiyah. Adapun istilah dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut dengan Wahhabiyah, maka itu belakangan. Hal itu digunakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, bahkan tidak sedikit negara yang kemudian menggunakan istilah tersebut untuk menjauhkan umat dari dakwahnya Syekh rahimahullah, maka mereka kemudian menggunakan istilah Wahhabiyah. Istilah yang sebelumnya sudah kadung jelek di mata umat dan digunakan untuk menjelek-jelekkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sehingga itu asal mula dari istilah Wahhabiyah dan juga kaitannya dengan Daulah Rustumiyah yang sedang kita bicarakan. Kemudian musannif melanjutkan terkait dengan beberapa negara yang memisahkan diri pada periode pertama Abbasiyah ini. Kama qanat lil khawarij daulatun ukhra hiya daulatu Bani Midrar sanah mi'ah sab'a wa sittin fil Maghrib al-Aqsa. Sebagaimana Khawarij kemudian
mendirikan negara yang lain, yang kemudian negaranya bernama Daulah Bani Midror, di mana daulah ini berdiri tahun 167 di Maghrib Al-Aqsa ya. Kemudian negara keempat yang berdiri pada zamannya Daulah Abbasiyah yang periode pertama ini adalah Daulah Idrisiyah. Maka ini fil Maghrib Al-Aqsa, di Maghrib Al-Aqsa juga, daerah yang kemudian jauh, mungkin daerah sekitar Maroko dan sekitarnya. Alaya di Ahadil Alawiyin Idris bin Abdullah sanah mi'ah ithnain wa sab'in, di mana Daulah Idrisiyah ini berdiri pada tahun 172 Hijriyah. Maka itu negara keempat yang memisahkan diri dari Daulah Islamiyah. Kemudian yang kelima adalah Daulah Aghlabiyah fi Ifriqiya Tunis sanami'a arba' wa thamanin ala yadi Ibrahim bin Aghlab. Negara kelima yang muncul pada periode pertama dari Daulah Abbasiyah adalah Daulah Aghlabiyah, di mana munculnya di Tunis sekarang pada tahun 184, di mana pendirinya adalah namanya Ibrahim bin Aghlab. Indama atahu Harun ar-Rasyid wilayataha wa dzurriyyatahu min ba'dihi. Jadi bagaimana negara ini muncul? Karena Harun ar-Rasyid yang memberikan kekuasaan kepada dia, Muhammad bin Aghlab, kemudian nanti silakan dilanjutkan oleh keturunannya untuk menjadi penguasa dengan nama Daulah Aghlabiyah, di mana Daulah Aghlabiyah ini tunduk di bawah Abbasiyah. Kemudian musannif mengatakan wa kana ar-Rasyid yahdifu min wara'i dzalika ila an takifa hadhihi ad-daulatul muwali lil Abbasiyyin fi wajhi ad-duwal ats-tsalath as-sabiqah. Harun ar-Rasyid tujuannya memberikan kekuasaan kepada Ibrahim bin Aghlab sehingga Ibrahim bin Aghlab bisa mendirikan negara namanya Aghlabiyah. Tujuannya adalah agar negara yang tunduk kepada Abbasiyah ini, di mana Daulah Aghlabiyah ini tunduk dan menjadi bagian dari Daulah Abbasiyah, agar negara ini itu bisa menghalangi, bisa menyulitkan tiga negara yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tiga negara yang sudah kita sebutkan sebelumnya berarti adalah Idrisiyah yang didirikan oleh Alawiyin, kemudian Bani Midror bermadzhabkan Khawarij, dan juga Rustumiyah yang juga sama bermadzhabkan Khawarij. Sehingga ini tujuan kenapa Harun ar-Rasyid memberikan kekuasaan kepada Ibrahim bin Aghlab untuk mendirikan negara kecil namanya Aghlabiyah. Kemudian musannif melanjutkan wa fi ahdil Ma'mun qamatid daulatit Tahiriyah fi Khurasan. Pada masa Ma'mun nanti muncullah Daulah Tahiriyah, di mana Daulah Tahiriyah ini munculnya di Khurasan sana ya, di timurnya Iran atau di timurnya lagi. Sehingga daerah di sana. Wa kanat kadalatil Aghlabiyah muwaliyatun lil Abbasiyyin, di mana Daulah Tahiriyah ini itu juga tunduk kepada Abbasiyah sebagaimana Daulah Aghlabiyah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Au bi ibaratin ashah kanat hiya wa daulatil Aghlabiyah wilayataini Abbasiyataini tahdhiyani binau'in minal istiqlali dzati alal aqal fi awwali nusyu'ihima. Istilah lainnya, ungkapan lain yang betul untuk menggambarkan keadaan Aghlabiyah dan juga Tahiriyah itu adalah bahwa Aghlabiyah dan juga Tahiriyah ini itu adalah dua wilayah Abbasiyah yang kemudian dua wilayah ini mendapatkan seperti kemerdekaan pribadi. Kalau zaman sekarang seperti otonomi, mendapatkan hak otonominya, mendapatkan kemerdekaan untuk mengurus dirinya sendiri, paling tidak ketika pertama kali berdiri. Paling tidak ketika pertama kali dari dua negara ini, yaitu Aghlabiyah dan Tahiriyah itu berdiri, paling tidak keadaannya seperti itu. Mereka mendapatkan kurang lebih zaman sekarang ya, pembicaraan Indonesia, itu seperti hak otonomi. Tetapi keduanya itu menjadi bagian dari Daulah Abbasiyah. Paling tidak hal itu keadaannya ketika dua negara ini pertama kali berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya kita bahas wa hatta dual al-arba' al-ula, bahkan empat negara yang disebutkan pertama kali, yaitu Umayyah di Andalus, yaitu kemudian Rustumiyah, yaitu Bani Midror, yaitu Idrisiyah,
lam yajra ayyun min hukamiha ala talaqqub bilaqabil khilafah. Empat negara ini, Umayyah di Andalus, Rustumiyah, Bani Midr dan Idrisiyah, tidak ada satupun khalifah di antara empat negara ini yang kemudian berani menggelari pemimpinnya dengan gelar khalifah. Tidak ada. Mereka hanya mengatakan amir dan seterusnya. Wa dhalla ad-dakhil fil Andalus sadran min wilayatihi wa huwa yad'u lil khalifatil Abbasi fil khutbah. Abdurrahman ad-Dakhil ketika dia awal-awal berkuasa di Andalus, maka dia tetap mendoakan khalifah di Baghdad dalam khutbahnya, tetap. Baru kemudian belakangan dia menghentikannya. Lam yatalaqab umara'ul Andalus bil khilafati illa fi ayyami Abdurrahman An-Nasir sanah 316 ba'da an dha'afatil khilafatil Abbasiyah. Pemimpin Andalus yang kemudian mengatakan dirinya sebagai khalifah, yang pertama kali berani mengatakan dirinya sebagai khalifah, itu nanti zaman belakangan jauh sekali. Di mana yang pertama kali mengatakan dirinya sebagai khalifah, dia di Andalus, itu adalah Abdurrahman An-Nasir. Di mana Abdurrahman An-Nasir ini mengatakan dirinya itu khalifah pada tahun 316 Hijriah. Di mana pada masa ini Abbasiyah itu sudah melemah. Sehingga keadaannya seperti itu. Kemudian musannif mengatakan wa ayyan kanatil asbab allati addat ila wujudi hadhihi adh-dhahirah illa annahu kana lil fitan wa thawrat allati wajahadha al-Abbasiyyun mundu qiyam ad-dawlatil Abbasiyah atharun wadhihun fi ijadi hadhihi adh-dhahirah wa istimraruha. Penulis mengatakan bahwa apapun sebab itu yang memunculkan fenomena ini, fenomena perpecahan, kalau zaman sekarang bahasa politik zaman sekarang itu fenomena disintegrasi, fenomena perpecahan. Illa annahu kana fitan ats-tsaurat, tetapi kemudian yang pasti bahwa fitnah dan juga revolusi, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi yang dihadapi oleh Abbasiyin sejak pertama kali dari Daulah Abbasiyah ini berdiri, otomatis memiliki pengaruh yang nampak jelas. Pengaruhnya pemberontakan, pengaruhnya kericuhan yang terjadi di dalam itu memberikan peluang munculnya perpecahan ini. Jadi perpecahan ini jelas alasannya itu salah satu yang nampak jelas itu adalah karena pemberontakan dan kericuhan itu tadi. Sehingga kemudian hal ini menjadikan fenomena ini ada wa istimraruha, dan kemudian fenomena ini terus berlangsung. Dzalika annaha istanzafatil katsir minat taqati wal juhud. Hal itu karena fitnah-fitnah model seperti ini, perpecahan-perpecahan model seperti ini akan memakan banyak energi dan akan memahan banyak upayanya umat. Mimma makkana li ba'dhi haula'il kharijin, yang kemudian menjadikan sebagian dari mereka yang memberontak tersebut itu mereka mendapatkan kekuasaan. Wa takhalahum fursatal istiqlal bi ba'dil aqalim, menjadikan sebagian pemberontak mendapatkan kesempatan untuk merdeka atas sebagian wilayah. Mustafidina min insyghali juyusi dawlatil Abbasiyah fi muwajahati ghairihim, di mana mereka bisa merdeka sendiri atas beberapa wilayah. Hal itu karena mereka memanfaatkan kesempatan di mana sebagian tentara Daulah Abbasiyah itu sibuk mengalahkan musuh mereka. Sehingga Daulah Abbasiyah dalam beberapa kasus tidak sempat untuk kemudian melawan mereka karena banyaknya fitnah dan pergolakan yang terjadi. Sehingga pergolakan yang terjadi, perpecahan ini jelas faktor utamanya adalah pemberontakan dan kericuhan yang terjadi di dalam. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Anwa'ul fitan wa atharuha fil asril Abbasi al-awwal. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis fitnah yang terjadi pada periode pertama dari Daulah Abbasiyah. Qala musannif wa huna yuhsinu biha an nulqi ba'dadh dhawi 'ala tilkal fitan wa ahammu nataijiha wa athariha 'ala al-ummatil islamiyah. Sekarang kita akan memberikan gambaran tentang fitnah-fitnah yang terjadi dan hasil-hasil penting yang terjadi dan pengaruhnya pada umat Islam pada fase tersebut. Jadi penulis akan memberikan gambaran tentang fitnah-fitnah tersebut, memberikan gambaran tentang hasil-hasil terpenting dan pengaruh-pengaruh dari fitnah tersebut. Musannif mengatakan laqad wajahatid dawlatil Abbasiyatul adida minal fitanil lati kana tahdifu ilal khuruj alal khalifatil Abbasiyah wal qada'i alaihi khinan
wa muharabatil Islam dzatihi fi ahyanin ukhra. Penulis buku ini mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah itu telah menghadapi beberapa fitnah, di mana kemudian tujuan dari fitnah tersebut ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fitnah tersebut tujuannya adalah memberontak terhadap khilafah Abbasiyah dan upaya untuk kemudian mengalahkan Daulah Abbasiyah. Wa muharabatil Islam dzatihi fi ahyanin ukhra. Kemungkinan yang kedua, beberapa fitnah, beberapa pemberontakan, beberapa peristiwa itu tujuannya bukan untuk memberontak kepada khalifah, tetapi tujuannya untuk memerangi Islam. Ada. Jadi paling tidak ada dua kemungkinan. Satu memang memberontak kepada khalifah, yang kedua kemudian kemudian kenyataannya itu kemudian untuk melawan Islam. Kemudian musannif mengatakan walidza fa innahu yumkinuna an nusannifa hadhil fitan tab'an li ikhtilafi ahdafiha wa ghayatiha wa awamil dhuhuriha ila ma ya'ti. Karena itu mungkin bagi kita untuk menggolongkan fitnah-fitnah tersebut menurut perbedaan tujuan dan menurut kemudian faktor munculnya. Jadi fitnah itu kemudian oleh penulis buku ini digolongkan menurut perbedaan tujuan dan digolongkan menurut faktor munculnya. Baik. Ada beberapa jenis ya. Kita sampaikan jenis yang pertama adalah fitan yaqifu khalfaha ba'dul alawiyyin min alil bait. Fitnah yang pertama, jenis fitnah yang pertama adalah fitnah-fitnah di mana berdiri di belakangnya sebagian alawiyyin dari ahlul bait. Alawiyyin itu adalah keturunannya Ali. Ahlul bait itu adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah keturunannya Ali. Mereka itu adalah keturunannya Ja'far, kakaknya Ali. Mereka itu keturunannya Aqil, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Mereka itu juga kemudian keluarganya Hamzah. Mereka itulah kemudian ahlul bait. Sehingga Alawiyyin itu termasuk ahlul bait. Meskipun kemudian terkadang Alawiyyin itu identik dengan Syiah. Meskipun kemudian terkadang Ahlul Bait itu kemudian juga kadang-kadang digunakan untuk menyebut istilah Syiah. Kadang-kadang memang Syiah kemudian berusaha untuk menyamarkan diri dan kemudian menggunakan istilah Ahlul Bait atau kadang menggunakan istilah Alawiyyin. Tujuannya untuk mendapatkan simpati orang agar kemudian keberadaan mereka lebih tersamarkan. Baik. Kemudian musannif mengatakan mimman ya'taqidu annal abbasiyyin laisu bi ahlin lil khilafah. Jadi jenis fitnah yang pertama adalah dari keturunannya Ali. Di mana kemudian mereka ini kenapa mereka menimbulkan fitnah? Mereka menimbulkan kekacauan. Alasannya karena mereka memandang bahwa Abbasiyyin itu tidak layak menjabat sebagai khalifah. Padahal Abbasiyyin sama-sama ahlul bait. Kenapa? Keturunannya Abbas sama-sama ahlul bait. Ahlul Bait itu bukan hanya keturunannya Ali. Keturunannya Abbas itu juga Ahlul Bait. Kemudian wa yarana fi anfusihimul kifayah wal qudra 'alal hukmi wa tahammuli a'ba'il khilafah lil auda biha ila mithli ma kanat alaihi fi ayyamil khulafa'ir rasyidin. Keturunannya Ali yang memberontak sehingga memunculkan beberapa pergolakan dari jenis yang pertama ini. Mereka itu memandang bahwa diri mereka mampu, diri mereka itu kemudian memiliki kemampuan untuk berkuasa, memiliki kemampuan untuk menanggung beban kekhilafahan. Mereka menginginkan untuk kembali sebagaimana keadaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Inginnya seperti itu. Apakah kenyataannya? Ya belum tentu. Belum tentu. Karena harapan dengan kenyataan kan jarang bisa sama. Belum tentu sama ya. Wa min namadiji haula, di antara tokoh-tokoh dari Alawiyyin yang kemudian memberontak pada periode Abbasiyah yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah yang kemudian digelari dengan nafsu zakiyah. Begitu juga nanti kemudian contoh yang lain ada akhuhu Ibrahim. Saudaranya Muhammad bin Abdullah berarti Ibrahim bin Abdullah. Begitu juga Idris bin Abdullah. Di mana kemudian Idris bin Abdullah ini pendiri dari Daulah Idrisiyah yang sudah kita sampaikan sebelum ini. Wa akhuhu Yahya. Begitu juga kemudian ada Yahya bin Abdullah. Taib. Wa khalfa haula kana yakifur Rafidhah Syiah.
Jadi Alawiyin ini, gerakan dari Alawiyin ini nanti kemudian diboncengi oleh orang-orang Rafidhah Syiah. Diboncengi oleh orang-orang Rafidhah. Di belakang mereka kemudian berdiri orang-orang Rafidhah. Alladzina wajadu fi ismi alil bait khairu wasilatin yumkinu istighlaluha li muwajahati daulatil Abbasiyah. Di mana kemudian Rafidhah memandang bahwa mereka mendapati di nama Ahlul Bait itu sebaik-baik sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi Daulah Abbasiyah. Taib. Bisa digunakan ya untuk menghadapi Daulah Abbasiyah. Wa ka'anal Abbasiyyin laisu min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Abbasiyyin bukan Ahlul Bait. Abbasiyun Ahlul Bait. Karena mereka keturunannya Abbas. Sebagaimana kita sampaikan, Ahlul Bait itu keturunannya Abbas, keturunannya Aqil, keturunannya Ja'far, keturunannya Ali. Bukan hanya kemudian dari keturunannya Ali semata. Itu salah, keliru. Pemahaman yang keliru. Baik. Sehingga Rafidhah kemudian memanfaatkan hal tersebut. Karena itu Rafidhah sering kemudian menggunakan beberapa nama untuk berlindung agar kemudian mereka selamat. Selanjutnya, jenis fitnah yang kedua, fitan yakifu khalfaha ahlul ahwa wal bid'ah bisyaklin safir sharih. Kama huwal hal fi fitanir Rafidhah wal Khawarij wal Mu'tazilah wa ghairuhum. Jenis fitnah yang pertama, jenis fitnah yang kedua, jika yang pertama fitnah dari sebagian Alawiyin, maka jenis fitnah yang kedua adalah fitnah di mana berdiri di belakangnya itu adalah ahlul ahwa dan ahlul bidah. Yaitu orang-orang pengekor hawa nafsu dan kemudian pengikut bid'ah. Kenapa mereka disebut pengekor hawa nafsu? Karena mereka tidak mengikuti as-sunnah, tidak mengikuti dalil. Ketika tidak mengikuti dalil, apa yang diikuti? Hawa nafsu mereka. Sehingga mereka disebut dengan ahlul ahwa ketika sudah enggan mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Sudah menjauh dari Al-Quran dan as-sunnah. Hal itu kemudian dilakukan bisyaklin safir dalam bentuk yang terang-terangan. Sebagaimana keadaan dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Rafidhah, sebagaimana juga keadaan dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Khawarij dan juga Mu'tazilah. Maka ini jenis fitnah yang kedua, yaitu fitnah yang dilakukan misalkan oleh Mu'tazilah, fitnah yang dilakukan oleh Khawarij, fitnah yang dilakukan oleh Rafidhah secara terang-terangan, maka ini fitnah jenis yang kedua. Kemudian musannif mengatakan, jenis yang ketiga dari fitnah-fitnah yang terjadi pada periode pertama dari Daulah Abbasiyah adalah fitanuz zanadiqa wa man syai'ahu min a'da'il Islam mithlu fitnatur Rawandiyah wal Khurramiyah wal Muqanna'iyah. Jenis ketiga dari fitnah adalah fitnah dari orang-orang zindiq. Pada pertemuan yang kelima sudah kita bahas tentang zindiq ya. Di mana kemudian jenis fitnah yang ketiga ini dari zindiq dan juga orang-orang yang mendukung zindiq. Di mana mereka itu adalah musuh-musuh Islam. Sehingga yang mereka lawan sebenarnya bukan negara. Yang mereka lawan sebenarnya umat Islam. Islam itu sendiri dan juga umat Islam. Yang mereka lawan aslinya Islam. Hal ini seperti fitnahnya Rawandiyah, Khurramiyah, dan juga Muqanna'iyah. Ini jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, fitanun niza' baina ba'di afradil bait al-Abbasi kama huwal hal bainal Mansur wa ammihi Abdullah bin Ali wan niza' bainal Amin wal Ma'mun. Jenis keempat dari fitnah yang terjadi pada periode pertama dari Daulah Abbasiyah adalah fitnah yang terjadi karena perselisihan di antara keluarga dinasti, di antara keluarga kerajaan. Contohnya, sebagaimana perselisihan antara Mansur dengan Abdullah bin Ali. Sebagaimana juga misalkan contoh nanti An-niza' bainal Amin wal Ma'mun. Nanti perselisihan antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Nanti ya setelah Harun ar-Rasyid nanti akan disebutkan. Sehingga itu 4 jenis fitnah yang terjadi pada masa periode pertama dari Daulah Abbasiyah. Kita lanjutkan. Waqad waqafal Abbasiyun min hadhil fitan mauqifan haziman wa istata'ul qadha ala aglabiha. Abbasiyun ketika menghadapi jenis-jenis fitnah ini, maka mereka menghadapi dengan sikap yang tegas. Dan mereka kemudian mampu mengalahkan mayoritas dari fitnah-fitnah tersebut. Mayoritas bisa mereka kalahkan. Fi khina najaha ba'du arbabi tilkal fitan fil istiqlal bi ba'dil aqalim wa iqamati duwailatin takhussuhum kama marra bina. Kadang-kadang secara umum Daulah Abbasiyah itu sukses, menang. Tetapi kebalikannya terkadang sebagian dari tokoh-tokoh yang memberontak tersebut, sebagian dari mereka itu kemudian sukses. Ketika sukses mereka kemudian bisa merdeka dan kemudian menguasai sebagian kecil wilayah.
menguasai sebagian kecil wilayah dan kemudian mendirikan negara-negara kecil ya yang khusus bagi mereka. Nah, ini yang kemudian terjadi. Baik, kita lanjutkan. Min nata'ijil fitan. Terkait dengan karakteristik dari periode Abbasiyah yang pertama, maka kita sekarang akan membahas tentang kaitannya tadi dengan fitnah, maka kita bahas tentang hasil dari fitnah, akibat dari fitnah. Yang pertama adalah wala'alla abruz nata'ij hadhil fitan wa ahammu athariha ma ya'ti. Barangkali kemudian hasil terpenting dari fitnah ini ada beberapa hal. Yang pertama, tawaqquful fathul islami wa dha'ful harakatil jihadiyah. Faktor yang akibat yang pertama dari munculnya fitnah-fitnah seperti ini, dari munculnya pemberontakan-pemberontakan tadi adalah terhentinya jihad dan melemahnya gerakan jihad. Terhentinya jihad dan melemahnya gerakan jihad. Ma'a istithna'atin qalilah, dengan pengecualian yang kecil. Sehingga secara umum jihad itu kemudian terhenti. Ada yang tidak terhenti, itu pun kecil, sedikit ya. Baik. Dzalika anna hadhil fitan sarafat juhudal ummah ila muwajahatiha wa bittali tawaqqafa aw dha'afa al-ihtimam bil fathi wa nashril Islam fi manatikin jadidah minal alam. Jadi kenapa kemudian fitnah ini menghentikan gerakan jihad? Alasannya karena fitnah-fitnah ini, kericuhan-kericuhan ini memalingkan upayanya umat untuk memalingkan upaya umat sehingga mereka fokus untuk menghadapi fitnah tersebut. Mereka nggak jadi jihad. Wabittali tawaqqafa, karena itu kemudian terhenti jihad karena mereka nggak jadi jihad. Au dha'ufal ihtimam bil fathi, atau kemudian melemahnya jihad. Melemahnya jihad, melemahnya upaya menyebarkan Islam di beberapa wilayah baru dari dunia. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak jadi untuk ngurus masalah yang ada di luar, karena mereka fokus ke dalam. Perumpamaan sederhananya, kalau kita sedang musim hujan, di rumah kita bocor, tidak mungkin kita kemudian bisa fokus untuk mengurusin bocor di tempat orang atau memperbaiki rumahnya orang, nggak mungkin. Kita fokus kemudian menyelesaikan perkara yang ada di dalam. Sehingga ketika ada masalah di dalam, salah satunya kericuhan, pemberontakan, revolusi dan seterusnya, maka umat fokus menghentikan hal tersebut, tidak bisa keluar. Energinya tersedot ke wilayah, ke arah tersebut. Selanjutnya, hasil yang kedua dari munculnya fitnah ini adalah zar'ul mazid min buduri tamazzuk wal ikhtilaf bainal muslimin lid'afihim wa idhabu syawakatihim. Jadi semakin menyuburkan bibit-bibit perpecahan, semakin menyuburkan bibit-bibit perbedaan di antara kaum muslimin, sehingga hal ini melemahkan mereka dan kemudian melemahkan persatuan mereka. Iya, ketika kemudian mereka berpecah belah, otomatis umat kemudian semakin kehilangan kekuatannya. Semakin kehilangan kekuatannya. Maka misalkan kalau semakin banyak negara yang ada dalam wilayah Islam misalkan, maka akan semakin melemahkan umat. Semakin banyak jumlah negara di wilayah Islam, kemungkinan negara-negara tersebut kemudian akan semakin melemahkan ukhuwah imaniyah di antara sesama kaum muslimin. Meskipun kita harus tahu bahwa umat Islam di seluruh dunia ini mereka bersaudara. Bersaudara di atas keislaman, bersaudara di atas keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Meskipun kemudian berbeda negara. Tetapi kita tidak menafikan bahwa kalau misalkan mereka semakin bisa disatukan dalam semakin sedikit negara, katakanlah misalkan kalau bisa satu negara, hal itu akan lebih menguatkan, jelas. Akan lebih menguatkan. Kebalikannya, kalau misalkan sudah ada negara Islam, lalu kemudian zaman sekarang misalkan satu negara Islam itu pecah kembali, maka akan semakin melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini tidak bisa dinafikan. Hal ini kemudian tidak bisa dielakkan, karena akan seperti itu memang. Kemudian hasil dari fitnah ini, akibat dari fitnah ini yang ketiga adalah zuhuru katsirin minal ara' wal aqaid wal firaq al munharifah allati lam talbath ansar syawkatan fi janbil ummatil islamiyah. Munculnya fitnah-fitnah ini tadi, akibatnya adalah semakin banyaknya pendapat
semakin banyaknya keyakinan, semakin banyaknya kelompok-kelompok sesat yang tidak lama kemudian mereka menjadi duri dalam daging umat Islam. Perpecahan ini kemudian menjadikan banyak pendapat, banyak sekte, banyak kelompok. Karena umat Islam kemudian mereka ketika Daulah Khawarij membuat negara sendiri, ketika kemudian Syiah bikin masalah dan seterusnya, maka hal itu kemudian semakin memperlebar jarak, semakin meluaskan cakupan dari perpecahan tersebut. Awalnya tidak terlalu lebar, akhirnya kemudian semakin lebar. Kita tahu bahwa ketika umat pada masa Rasulullah SAW ilmu tinggi, dengan tingginya ilmu perpecahan ditepis, sehingga perbedaan yang terjadi di antara para sahabat itu perbedaan yang kemudian sifatnya itu tanawwu, hanya sifatnya itu variasi, perbedaan yang sifatnya itu variatif, tidak bertentangan. Ketika kemudian umat semakin jauh dari zamannya Rasulullah dan semakin jauh dari zamannya sahabat, perpecahan itu semakin banyak dan semakin jauh dari Islam. Kenapa? Semakin jauh dari ilmu. Para sahabat, mereka orang terdekat dengan ilmu, sehingga perpecahan di antara mereka ditepis. Semakin jauh dari ilmu akan semakin banyak perpecahan. Karena itu, bagaimana caranya menyatukan umat? Diikat dengan akidah yang hak, didekatkan dengan ilmu. Ketika umat kemudian diikat tanpa hal tersebut, misalkan dengan loyalitas kepada partai tertentu, loyalitas kepada kelompok tertentu, maka justru hal ini akan menambah jurang perpecahan. Karena loyalitas kita harus kemudian diberikan kepada Islam itu sendiri. Jangan mengkotak-kotakkan lagi gitu. Islam misalkan sudah mencakup seluruh dunia. Lalu kemudian muncul sebagian orang membuat Islam khusus negara tertentu. Ada orang misalkan pingin bikin Islam khusus negara fulan, Islam khusus Indonesia misalkan. Nanti bisa jadi orang akan bikin Islam khusus Malaysia, Islam khusus Brunei dan seterusnya dengan nama yang bermacam-macam. Hal ini justru akan memecah belah umat. Akan menyulitkan upaya umat untuk menyatukan umat di bawah tauhid yang hak. Dan perpecahan yang seperti ini justru akan kemudian menambah kegembiraannya orang kafir dengan semakin banyak perpecahannya umat. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini semua dari apa yang kita paparkan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi pada masa lalu ada benang merah dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Hal itu hendaknya menjadikan kita lebih arif melihat masalah yang terjadi dan kemudian kita bisa mengambil faidah yang bisa kita ambil dari perpecahan yang terjadi pada masa lalu, dari permasalahan yang terjadi pada masa lalu, sehingga kita memiliki gambaran apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita mengambil kebaikan dari apa yang ada pada masa lalu dan kemudian kita berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita yang akan datang. Maka begitulah kita mengambil pelajaran dari sejarah. Karena sejarah bukan hanya hitungannya apa, siapa, di mana, bagaimana, bukan hanya itu. Tetapi yang lebih penting bagaimana mengambil pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita yang akan datang. Itu yang lebih terpenting. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.